Inilah mengapa banyak pelatih terbaik dunia dulunya adalah gelandang tengah. Mereka bukan striker atau back, tetapi merupakan otak permainan di lapangan. Pernahkah kalian berpikir mengapa sosok-sosok besar seperti Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, dan Johan Cruyff memiliki kesamaan? Bukan hanya soal trofi, tetapi juga posisi mereka saat menjadi pemain. Ya, mereka adalah gelandang tengah. Midfielder. Jantung permainan sepak bola. Apa yang menjadikan posisi ini begitu fundamental dalam mengasah seorang pelatih hebat? Apakah ini juga menunjukkan mengapa Mikel Arteta dan Xabi Alonso, dua pelatih muda yang sedang bersinar, sangat diperhatikan dunia? Seorang gelandang tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar lini. Mereka adalah arsitek permainan. Mereka menganalisis pola permainan, mengatur tempo, serta mengarahkan baik serangan maupun pertahanan. Sementara seorang bek fokus pada pertahanan dan striker hanya menyerang gelandang, mereka harus melakukan semua itu. Dari sinilah muncul insting pelatih sejati. Insting membaca celah, merespons tekanan, dan memimpin. Pep Guardiola, si maestro taktik modern. Saat membela Barcelona, ia bukan gelandang yang banyak mencetak gol. Namun, ia adalah motor penggerak permainan. Perhatikan dia sekarang sebagai pelatih. Manchester City dibangun dengan filosofi yang diambil dari pemahaman posisi, berasal dari visi seorang gelandang. Apakah kalian pikir ini kebetulan? Zidane, seorang gelandang serang dengan keanggunan dan visi luar biasa. Ketika melatih Real Madrid, ia meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Ini bukan soal keberuntungan. Ini adalah pemahaman mendalam tentang permainan. Lalu ada Johan Cruyff. Dia lebih dari sekadar pemain, dia adalah revolusioner. Total football, konsep ini lahir dari pemikirannya. Dan pastinya, dari posisinya di lapangan tengah. Jurgen Klopp, meski tidak sepopuler yang lainnya saat bermain, adalah gelandang bertahan. Tanggung jawabnya adalah membaca permainan, menutup celah, dan mengontrol ritme. Dan sekarang, gegenpressing Liverpool adalah taktik yang lahir dari pemahaman intensitas di lini tengah. Xabi Alonso, tengok Bayer Leverkusen saat ini. Mereka menjalani satu musim tanpa kekalahan di Bundesliga, dengan penguasaan permainan yang luar biasa. Dia bukan hanya pelatih muda. Dia adalah mantan gelandang yang mengerti bagaimana memenangkan permainan dari tengah lapangan. Mikel Arteta, semula ia banyak dicibir saat mulai melatih Arsenal. Tapi kini, ia membangun kembali Arsenal dari akar dasar. Dan akar tersebut, ya, filosofi bermain dari perspektif seorang gelandang. Banyak yang mungkin berkata, bagaimana dengan Mourinho? Dia bukan gelandang, bahkan bukan pemain profesional. Tepat. Mourinho membuktikan bahwa kerja keras dan kecerdasan bisa melampaui latar belakang. Namun dia adalah pengecualian. Di era baru ini, diisi oleh mantan gelandang. Carlo Ancelotti, pelatih tersukses di Liga Champions, dulunya juga seorang gelandang tengah di Milan. Konsisten, tenang, dan penuh visi. Jika kita lihat statistik pelatih top di 5 liga Eropa sekarang, lebih dari 60% adalah mantan gelandang. Sisanya, kombinasi antara back, striker, atau bahkan non-pemain. Tapi polanya jelas. Gelandang membentuk pelatih hebat, karena posisi mereka memaksa mereka berpikir seperti pelatih di lapangan. Jadi, inilah alasan mengapa banyak pelatih terbaik dunia berasal dari posisi yang tidak selalu mencetak gol. Karenanya, mereka adalah pencipta filosofi permainan, bukan sekadar pencetak angka. Tapi apakah kalian setuju? Apakah posisi bermain dapat menentukan kesuksesan sebagai pelatih? Apakah striker juga bisa menjadi pelatih hebat? Atau mungkin back memiliki lebih banyak visi? Jangan lupa like jika kalian sepakat bahwa gelandang adalah otak permainan. Subscribe untuk mengikuti kisah menarik lainnya dari dunia sepak bola. Dan share kepada teman yang senang berdiskusi tentang bola. Sebab, sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang paling memahami permainan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Kisah Kasih Sepak Bola.